Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mata kuliah Hukum Bisnis dari kelas HES 7A. Kami akan memaparkan materi mengenai hukum perjanjian. Nah, pertama-tama mari kita akan membahas dan membedah dari segi pengertian terlebih dahulu. Hukum perjanjian sendiri sebenarnya sudah diatur pengertiannya di pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bahwasanya di situ dijelaskan bahwa eh, perjanjian atau dalam arti persetujuan itu adalah suatu persetujuan atau sebuah perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih gitu. Nah, perjanjian sendiri juga memiliki arti sempit dan arti luas. Dari arti sempitnya adalah mencakup perjanjian yang ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja sebagaimana yang diatur pada buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kalaupun perjanjian dalam arti luas, itu mencakup semua perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki para pihak gitu. Jadi perjanjian dalam arti luas tidak hanya diatur dalam lapangan hukum harta kekayaan saja, tapi juga mencakup buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti perjanjian kawin. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan satu kelompok saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur hanya milik Allah, dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya sebagai materi kedua dari kelompok yang pertama. Tadi sebelumnya saudara Sanan rekan saya menjelaskan mengenai pengertian perjanjian. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit membahas mengenai pengaturan hukum perjanjian. Bahwasanya seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian itu diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya ada ikatan di dalamnya. Dalam suatu peraturan perjanjian itu ada ikatan di dalamnya antara satu orang atau lebih pada orang lain, baik itu satu orang ataupun lebih. Itu mengenai pengaturan hukum perjanjian, sistematikanya seperti itu. Jadi mengenai yang kedua, materi selanjutnya bahwasanya syarat perjanjian dan akibat hukumnya, yang mana menurut pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak mengenai suatu hal tertentu, sebab yang halal. 4. Mengenai syarat sah perjanjian karena akibat hukumnya yang sudah saya sebutkan di atas. Itu kesepakatan para pihak. Artinya kesepakatan para pihak itu penting dalam syarat perjanjian, karena akibat hukum yang disebabkan terjadinya perjanjian itu yaitu kesepakatan para pihak, yaitu kecakapan para pihak. Cakap itu sangat menentukan bahwasanya syarat perjanjian itu bisa dikatakan sah, yaitu terjadi ketika kedua belah pihak itu cakap terhadap hukum, cakap terhadap perjanjian yang akan disepakati. Yang ketiga itu mengenai suatu hal tertentu. Mengenai kesepakatan atau perjanjian, tentunya kita apa sih yang akan kita buat perjanjian ini mengenai apa, dan itu merupakan syarat sah suatu perjanjian karena itu yang mengakibatkan hukumnya. Itu yang terjadi hukumnya terkait mengenai suatu hal tertentu. Dan yang keempat, sebab yang halal. Artinya jelas bahwasanya syarat perjanjian itu harus jelas, harus sumbernya itu harus sifatnya tidak ada kejahatan di dalamnya,
dan tidak merugikan satu sama lain. Itu yang dinamakan sebab yang halal, karena itu merupakan syarat sah daripada syarat perjanjian itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Aldi. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menjelaskan pengertian dan kepada Sanan dan kepada Wiki. Selanjutnya saya sebagai pemater 3 akan melanjutkan jenis-jenis perjanjian dan terhapusnya sebuah perjanjian. Jenis-jenis perjanjian yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak ini adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak, sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua belah pihak. Selanjutnya perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma ini perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi untuk dirinya. Sementara perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi. Perjanjian konsekuensial, perjanjian rilis, dan perjanjian formil, yaitu perjanjian suatu mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak, sedangkan perjanjian rilis adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga masyarakat penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Perjanjian formil ini adalah perjanjian yang terkait dengan formalitas tertentu, dalam hal ini suatu dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir ini syaratnya itu perjanjian bernama, perjanjian tak bernama, dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang diatur secara khusus di dalam undang-undang, sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua lebih perjanjian bernama. Oke, selanjutnya hapusnya perjanjian. Sebelum berlaku, diketahui terlebih dahulu hal-hal yang dapat menyebabkan terhapusnya perikataan menurut pasal 1381 KUHP Perdata, yaitu pembayaran. Pembayaran ini tidak dapat dipenuhi oleh debitur atau pihak yang berhutang, tapi bisa juga dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan sepanjang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan. Jika kreditor itu menolak pembayaran dari debitur, maka debitur berhak melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya tersebut. Yang ketiga, pembawaan utang menurut pasal 14-13 KUHP Perdata terdapat 3 macam pembawaan, yaitu pembawaan objek utang, pembawaan debitur, dan pembawaan kreditur. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya. Untuk selanjutnya silahkan kepada kawan-kawan untuk membaca ulang makalah yang telah kami buat. Dan cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.